Siapa yang diberkati hari ini? Luar biasa ya. Iya, selamat datang di GBI Anugerah Allah kepada seluruh rekan-rekan sekerja Allah dari Cimahi Pertamburan. Selamat datang juga kepada Bapak Pendeta Dr. Yosaman Mesa MTH. Ya, kita mau bersama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Penyembahan kita supaya menjadi penyembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Berikan waktumu, berikan hidupmu untuk bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau
duduk kembali. Ya shalom. Shalom. Ya puji nama Tuhan, hari ini kita mau bersuka cita, tidak ada yang pasang wajah cemberut karena kita percaya hari ini adalah hari yang paling dijadikan Tuhan. Amin. Karena Tuhan kita itu ajaib dan perkasa. Kalau yang masih kuat berdiri, saya minta berdiri lagi. Kalau yang tidak kuat, silakan duduk ya Bapak Ibu. Kita mau memberikan kesempatan untuk kesaksian dari rekan-rekan dari pertamburan.
Saya mengajak firman Tuhan untuk bersama-sama berdiri. Kita mau sekali lagi menaikkan pujian ini dengan iman kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau berikanku hidup dan pengharapan.
terima kasih kami tempat ini untuk meninggikan memuliakan nama-Mu. Dan juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itulah yang menuntun jalan kami, memberikan arah di dalam hidup kami. Ketika kami melangkahkan kaki kami di dalam dunia yang tidak menentu ini, maka firman-Mu itulah yang menjadi penentu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena itu kami akan buka hati kami, pikiran kami tertuju pada firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Luar biasa, jemaat yang semangat gaspol. Wah, haleluya. Nah, saudara-saudara, ketika Bapak Gembala menyampaikan bahwa saya berkhotbah di tempat ini sekaligus mau itu ya, peletakan bakti pertama. Wah, saya kaget saudara. Ternyata jemaat ini diberkati Tuhan. Ya. Dan untuk itu saudara-saudara, Bapak Gembala tidak bisa bekerja sendiri. Betul? Ya. Harus kita bekerja bersama-sama. Kenapa saudara-saudara? Nah, ini kita mau bahas ya. Karena itu judul daripada firman Tuhan hari ini adalah Stronger Together ya. Stronger Together. Ayo katakan Stronger Together. Artinya apa saudara? Kalau kita bersama kita pasti lebih kuat ya. Dan ternyata betul saudara, Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10 mengatakan begini ya. Bersama itu lebih untung. Katakan bersama lebih untung. Untungnya di mana? Bukan Pak Naftali Untung, bukan ya. Ya, kita baca ya. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih lelah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya ya. Jadi ada kata why ya. Why itu bahasa Indonesia dulu sebetulnya ya, terjemahan baru 1. Nah, sekarang Alkitab udah ada terjemahan baru 2. Kata why itu artinya gini ya, kesian deh lo gitu ya. Kalau artinya sangat kasihan kalau ada yang jatuh, yang tidak mempunyai teman atau orang untuk mengangkatnya. Ya kasihan betul ya. Nah, jadi saudara-saudara, kita lihat bersama lebih untung. Ya, kenapa? Tadi ya, kalau ada satu jatuh, satu angkat. Ya, kalau berdua bekerja, hasilnya lebih bagus daripada seorang diri ya. Jadi pasti jauh lebih untung. Nah, bersama juga lebih aman ya, lebih aman. Pengkhotbah 4 ayat 11. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Ya, jadi lebih aman karena ini konteks Alkitab ini ditulis pengkhotbah ini di negara sana, Israel itu, karena Palestina itu kan ada musim dingin ya. Dan musim dinginnya wah benar-benar dingin saudara ya, benar-benar dingin. Nah, jadi kalau sendiri kedinginan dia, tapi kalau ada berdua ya, tapi berdua sama istrinya ya, ya dia menjadi panas ya, dan nggak beku saudara, nggak beku. Saya itu pernah sekali waktu SMA ya, camping saudara di, kalau nggak saya Sukabumi itu ya, wah dingin. Saya lupa pakai kaos kaki, ya, saya lupa pakai kaos kaki. Terus kan di tenda itu, kaki saya keluar dari tenda, saudara. Saya bangun, aduh sakitnya, kaki saya beku, benar-benar beku, ya keras. Aduh, gimana ini? Ya itu nggak enak saudara kalau beku, ya karena apa? Dinginan, ya. Nah, jadi kalau berdua masih lebih aman, ya. Tadi yang pertama apa? Bersama lebih untung ya, lebih cuan, nah ya, untuk ya bersama. Yang kedua lebih aman, yang ketiga bersama lebih kuat ya.
khotbah 4 ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita bersama pasti lebih kuat. Ya, coba aja itu yang benang itu ya, satu tas gampang putus, tapi kalau dibikin kayak apa itu, apa namanya, dipilin gitu ya, itu ya apa, ekor kuda ya, dulu gitu ya. Nah, itu pasti lebih kuat saudara, ya, tidak gampang diputuskan ya. Nah, jadi saudara-saudara, jangan kita sendiri. Karena kalau sendiri-sendiri kita nggak ada untung. Sendiri-sendiri kita kurang aman. Sendiri-sendiri kita kurang kuat. Ya. Bersama lebih baik daripada seorang diri saja. Ya. Nah, itulah yang dinamakan, kalau kebersamaan itu, itulah yang dinamakan sinergi. Ya, sinergi. Apa itu sinergi? Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum ya, bisa menghasilkan lebih besar. Ya, contohnya begini ya. Seekor kuda dia dapat menarik 200 kilo. 2 ekor kuda kira-kira narik berapa? Logikanya 400 ya, tetapi ternyata ketika 2 kekuatan itu digabungkan, dia tidak hanya menarik 400, dia bisa menarik lebih dari 400, dia bisa menarik 600. Kenapa? Karena kekuatannya digabungkan, saudara. Ya. Nah, jadi itulah yang namanya sinergi. Dan saya berharap di gereja kita ini semuanya bisa sinergi, ya. Saling menggabungkan kekuatannya sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. Ya, apalagi saudara-saudara ketika kita mau bangun gereja. Ya, anak udah ada. Betul? Amin. Ya, kita mau bangun nih. Kalau bangun paling sendiri mana bisa, saudara? Betul nggak? Ya, kita mesti bersama-sama mendukung, sama-sama kerja, ya, sama-sama cari sponsor, sama-sama cari donatur, saudara. Ya, itu baru namanya sinergi. Dan coba lihat, pasti akan cepat terbangun, saudara. Kalau apa? Ada sinergi bersama-sama, saudara. Ya, saudara. Tes. Mic-nya takut ya saya. Oh, baterainya habis. Ya, ada lagi nggak yang lain? Oh. Ya. Jadi saudara-saudara, ya, jadi kita perlu yang namanya apa? Sinergi, ya. Nah, saudara-saudara, tentu ada syaratnya, ya, untuk bisa sinergi, bisa sama-sama, bisa menyatukan kekuatan itu, ya. Syarat terjadi sinergi adalah yang pertama ada kepercayaan, ya. Kita percaya sama dia, dia percaya sama kita. Ya, kalau udah nggak percaya, bisa kerja sama nggak? Nggak bisa, saudara. Curiga aja, ya kan, mau kerja, jangan ikut kabur, kan gitu. Tapi kalau kita punya kepercayaan, sama-sama percaya, kita aman, saudara, ke depannya. Ya, wah, jangan-jangan nanti udah gereja udah jadi, saya ditinggal ini. Wah, itu udah penuh curiga, saudara. Maka sinergi itu nggak bisa terjadi. Jadi yang pertama harus ada kepercayaan, ya, saling percaya. Kemudian ada komunikasi yang efektif. Ya, ada komunikasi, jangan diam-diam aja, saudara. Ya, kalau ingin mengemukakan sesuatu, ngomong. Jangan diam-diam aja, ya. Entah dipikir, Pak Gembala udah tahu maksud saya, padahal kita nggak ngomong, saudara. Karena dia tahu, emangnya dukun. Enggak, paranormal kan? Enggak, saudara. Ya, kita manusia itu harus komunikasi. Pak, saya usul begini begitu. Itu namanya komunikasi efektif. Cuman kita mikir doang, wah, mestinya begini nih, mestinya begitu. Tapi kita nggak ngomong, bisa terjadi nggak? Nggak bisa, saudara.
ya. Jadi komunikasi yang efektif. Dan komunikasi yang efektif itu juga ngomonginnya apa saudara? Masa depan, ya. Nggak ngomongin masa lalu. Kebanyakan kita ngomongin masa lalu ya. Wah, dulu begini tuh, dulu nggak kayak begini nih, dulu lebih bagus nih. Itu udah dulu, nggak bisa balik lagi sekarang, ya. Dulu paling baik, sekarang nggak baik. Itu dulu, tapi sayangnya lebih baik sekarang. Ya, jadi saudara-saudara, nggak ada tuh komunikasi yang efektif ngomongin, wah dia begini, enggak ada. Ngomongnya positif, ya, ngomongnya membangun. Nah, itu komunikasi yang efektif, ya. Kemudian ada feedback yang cepat. Feedback itu umpan balik, ya. Jadi artinya ketika ada satu masalah, ketika ada satu problem, langsung diatasi. Nggak nunggu gue, nanti dah gampang dah, kita beresinnya nanti. Enggak, itu lama-lama jadi numpuk. Jadi lama-lama jadi apa? Bukit gitu kan, ya. Nah, susah ngeberesinnya, ya. Jadi feedback yang cepat. Nah, kemudian juga kreativitas dan inovasi, ya. Jadi punya kreativitas, punya inovasi, dan tidak mau menang sendiri. Ini ya, kalau tidak mau menang sendiri ini paling susah ini, ya. Karena apa? Orang itu maunya menang sendiri, ya kan? Ya. Bentar, contohnya apa mau menang sendiri? Mau jauh-jauh dah, ya. Lagi pesta nih, pesta ya. Maunya antri paling depan, ngambil makanan paling banyak. Pengalaman ya. Habis udah gitu baru setengah kenyang buang. Nah, itu kan mau menang sendiri, ya kan? Ya. Maunya dia doang yang didengerin, yang lain nggak usah, nggak mau didengerin. Itu mau menang sendiri sekarang. Ya. Nah, kalau ada yang mau menang sendiri, nggak bisa ada sinergi, nggak bisa saudara, ya. Kenapa? Ya dia mau menang sendiri, yang lain nggak dapat giliran saudara. Wah, aku yang mesti tampil terus nih, tiap minggu kalau perlu saya yang PR. Wah, gitu kan. Nah, itu mau menang sendiri, gitu kan, ya. Jadi sinergi bisa terjadi kalau ada kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, kreativitas dan inovasi, ada hal-hal baru, ya. Cetus, kalau ada hal baru jangan simpan diamin aja, enggak, utarakan, ya. Barangkali itu akan berguna. Kemudian juga yang penting tidak mau menang sendiri, ya. Nah, sekarang bagaimana kata Alkitab, ya, supaya kita itu menjadi sinergi, supaya kita itu menjadi bersama. Karena kebersamaan itu tadi kita udah bahas, kebersamaan itu penting, ya. Kita akan menjadi lebih kuat, lebih untung, lebih aman kalau kita bersama. Nah, menjadi bersama itu dalam Roma 15 ayat 1 sampai 2 dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ya, jadi di sini penting nih. Yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Nah, itu tidak menang sendiri tuh. Kalau menang sendiri, mau menang sendiri, wah kuat. Siapa lu? Gitu kan, ya. Lu nggak bisa minggir. Nah, itu mau menang sendiri, saudara, ya. Tapi firman Tuhan jelas, yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, ya. Itu termasuk juga, ya, mungkin orang yang pintar, gitu ya. Jangan sok pintar. Dia juga ngajarin orang yang belum pintar, gitu kan, ya. Itu yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Lalu dikatakan, dan jangan kita mencari apa? Kesenangan kita sendiri. Jangan cari keuntungan kita sendiri.
nggak ada program, wah pokoknya gue yang mesti dapat nih, gitu ya, dapat jabatan, dapat apa segala macam. Nah itu mencari kesenangan sendiri, ya. Kalau yang tugas ini aku udah, kalau yang itu berat-berat, boga dah. Ya, nggak bisa saudara, nggak bisa terjadi kebersamaan. Ya, jadi penting ya, menanggung kelemahan orang lain dan jangan mencari kesenangan sendiri. Ya. Kemudian yang kedua kata Alkitab dalam Filipi 2 ayat 3-4, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, jelas ini ya, punya apa? Kerendahan hati, ya. Untuk apa? Menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Ya. Berat enggak? Ya kadang-kadang bisa jadi berat, sudah apalagi kalau titelnya itu di belakangnya itu SH, MTH, profesor, ya macam-macam ya gelarnya ya. Tapi tahu-tahu dia dengan gini kan ada perumpamaan ya, ekor babi tidak menentukan kualitas daging babi. Ngerti nggak itu? Iya ngerti nggak? Bisa kasih tahu kalau nggak ngerti. Itu detailnya banyak, itu di belakang itu bagaikan ekor babi. Ya kan? Karena saya punya teman, detailnya banyak, tapi ya nggak pinter-pinter amat saudara ya. Apa kualitas kerjanya juga nggak ada, gitu kan? Ya. Jadi kita susah saudara. Jadi jangan sombong ya. Punya kerendahan hati, menganggap yang lain lebih utama. Ya susah saudara, tapi kita mesti berani ya. Ya itu lebih penting dari gua. Gitu kan ya, kalau kita bilang aku lebih penting, wah kita bisa sikut orang sudah, ya kita bisa pokoknya aku yang mesti utama sudah, ya lebih utama daripada yang lain. Nah, jadi saudara, untuk menjadi bersama ayo punya kerendahan hati, menganggap yang lain lebih penting, dan jangan memperhatikan kepentingan sendiri, ya. Egois, jangan egois, ya. Pokoknya diri gua yang mesti dipuaskan. Enggak, saudara. Kalau kita sama-sama di gereja ini, berarti itu kepentingannya bersama juga, ya. Nah, kemudian Roma 12 ayat 4-5 juga bilang begini. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Benar nggak? Ya. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota terhadap yang. Jadi saudara-saudara, kita ini di sini punya tugas masing-masing. Ya. Jadi jangan iri kita, dia tugasnya mentereng tuh di depan terus, gitu ya. Ya, kelihatan terus, wah enggak nih, ya itu nggak boleh saudara, nggak boleh iri, ya kita punya tugas masing-masing. Bahkan kadang-kadang begini saudara, ya kan, dan jangan kita menganggap remeh orang lain, itu punya tugas masing-masing. Kelihatan tugasnya nggak penting, tapi sebetulnya penting, ya kan? Coba ini kalau tubuh ya. Tubuh ada kepala, ada mata, ya kan? Mohon maaf nih, ada anus, ya kan? Nah, anus kelihatannya, kamu mah tempat pembuangan, yang bau kamu, gitu kan? Dia ngambek saudara. 5 hari aja nggak mau kerja, gimana? Aduh, kalau kita minta ampun saudara, ya kan? Kenapa saudara? Ya ngambek ya, gitu ya. Ya, tapi kita lihat saudara, semua orang itu punya tugas masing-masing. Memang tugasnya itu ada yang kelihatannya keren, ada juga kelihatan nggak keren di belakang layar, ya kan? Sekarang nih yang tugas ini nih, operator ini, multimedia kelihatan nggak dia?
dia di belakang sono, ya kan? Ya. Tapi kalau nggak ada ini nggak cakep juga, saudara, betul nggak? Ya. Nah, jadi semua orang punya tugas dan jangan ada yang saling iri hati, ya, dengan tugas orang masing-masing. Ya. Nah, kemudian juga saudara-saudara, untuk bisa menjadi bersama, Galatia 6 ayat 2 bilang, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolongan. Ya. Lihat orang yang susah, ayo kita tolong. Ya. Tapi jangan begini juga, lu aja yang nolong, gua mah diatain aja. Enggak ya, sama-sama nolong, ya kan? Karena kebanyakan saudara-saudara di dunia ini orang begini kan, senang lihat orang susah lihat orang senang. Ngiri dia kalau lihat orang senang, aduh dia gitu kan, ya. Tapi lihat orang susah, syukurin lu, mampus aja lu sekalian. Kadang-kadang begitu sudah, ya, apalagi sama orang yang kita benci, ya, begitu kan. Ya. Udah jatuh, kita kasih tangga lagi. Dia jatuh ketimpa tangga, ketimpa tembok terus, sudah habis dah, ya kan? Ya. Nah, jadi ayo bertolong-tolong. Kalau kita saling bertolong-tolongan, maka kita itu bisa menjadi bersama. Ya. Kemudian juga saudara-saudara, yang terakhir, bagaimana kita bisa menjadi bersama? Filipi 2 ayat 2-3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Ya. Ayo punya satu visi, satu tujuan, ya, sehati sepikir. Ya, kita ini mau bangun rumah Tuhan, saudara, betul nggak? Ya, mari kita sehati sepikir. Ya, jangan ada yang terus nggak usah deh, kita sewa aja sampai Tuhan Yesus datang. Ya udah juga, saudara. Ya, sehati sepikir, kita dukung visi gembala kita dukung misi gembala kita, begitu kan? Ya, nah untuk itu kita perlu sehati, ya, perlu satu pikiran. Ya, usul-usul kan boleh, ya. Nanti bentuknya gereja itu begini nih Pak, bagus gitu ya. Tapi jangan sampai lalu kalau usulnya nggak diterima, kurang diterima, apa? Orang Jawa bilang nesu. Apa nesu? Mabok, marah gitu ya. Usulan kok nggak marah gitu. Ya, barangkali usulan kita itu kalah bagus sama usulan orang lain kan begitu, ya. Kita nggak boleh lalu marah, saudara, ya. Kenapa? Jadi kan ada ya, kita menganggap orang lain lebih penting dari kita, ya. Nah, jadi saudara-saudara, inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa di dalam proses nanti ya membangun rumah Tuhan itu kita harus bersama. Kenapa? Karena bersama lebih kuat, ya. Bersama lebih aman, bersama lebih untung, ya. Stronger together. Bilang kanan kirinya, ayo stronger together. Ya. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan kami pelajari hari ini. Untuk kami dapat mencapai tujuan yang penting, mendapat hasil yang luar biasa, maka kami harus belajar untuk bersama-sama. Tuhan, kami ingin belajar tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tidak egois, tetapi dengan kerendahan hati kami menganggap yang lain sudah lebih penting. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan menjamah kami semua. Roh Kudus menolong kami semua supaya kami dapat membangun sinergi satu dengan yang lain bersama-sama, bergandengan tangan untuk khususnya fokus di dalam membangun rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba saya berbicara, tapi firman-Mu tanamkan dalam hati kami renungkan dan kami lakukan setiap hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah
tetap Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekarang terima dengan sukacita anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang melimpah dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.